Oke teman-teman, buat sahabat satu hobi dan teman-teman semua dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya di channel Akil Sud. Salam satu hobi. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih nih kepada Muhammad Balipit yang berada di NTT ya. Karena sebelumnya sama saya itu pernah ragu mau ambil demi viral nih. Dan setelah saya setting lalu kirim, dia sangat senang banget. Terus setelah datang demi viral itu ya, lalu dia pesan lagi ke saya itu demi foton pertama waktu itu. Dan kemarin sempat ambil Billy JR, kebetulan di saya Billy JR itu nggak ada. Dan di video kali ini kebetulan saya ambilkan Bandit Long. Saya buka dulu nih ya. Ini masih di dalam kardus nih teman-teman tuh. Nanti ini saya buka, terus saya pasangkan teleskop. Oke, kita tutup dulu videonya teman-teman ya. Nanti saya pasangkan teleskop dulu ini. Nah, seperti ini teman-teman. Bandit Long ya, Bandit Long terbaru dari 88 nih. Bentuknya seperti ini. Yang namanya long itu mungkin larasnya lebih panjang ya, yang biasa-biasanya. Dan ini paling terbaru dari 88 ini. Seperti ini teman-teman ya. Perbedaannya mungkin di sini ada logo nih. Ada logo, ini hasil QC, hasil tes. Sekali lagi ini hasil QC ya, hasil tes dan lain-lain ini. Udah layak lah ya. Terus yang terbaru ini ada perbedaan di manometernya nih. Ya, ini di manometernya agak besar banget, kelihatannya itu lebih lebih elegan lah. Terus kalau Bandit sekarang ini teman-teman ya, ini khusus yang belum tahu aja nih. Kalau Bandit sekarang ini, kalau dulu ininya nggak ada nggak ada coakan-coakan. Kalau Bandit sekarang ini di sini ada coakan. Jadi kalau misalkan kita pasang pakai mounting teleskop itu kan ada sedikit itu ya, ada baut ya yang menonjol biar pas di mounting ini nih. Kebetulan ini Bandit ini pakai tabung Taiwan yang 500 cc, OD-nya itu OD 60. Tapi ini kalau untuk Bandit bisa diisi angin 3000 lebih lah. Apalagi nanti kalau misalkan tabungnya pakai komposit. Tapi saya saran ya, kalau misalkan mau komposit itu ambilnya jangan yang DWM lah, jangan yang DWM. Itu saran dari markas saja ya, nggak tahu itu yang DWM seperti apa, nggak tahu. Cuman instruksinya seperti itu teman-teman ya. Ya kalau misalkan mau pakai tabung komposit ya pakai tabung komposit aja. Gitu kabarnya teman-teman ya. Nah ini sekali lagi rencananya saya kirim ke NTT nih. Orangnya sempat sebelumnya sempat ragu tentang produk 88. Setelah saya kirim demit viral pertamanya ya, lalu dia minta lagi demit foton. Terus kemarin sempat ambil mau Billy JR, cuman stoknya waktu itu saya kehabisan stok, nggak ada, masih proses juga. Karena
agak lama dia minta dikirimkan demit ini nih, demit bandit. Karena di sana katanya dia punya kebun nih teman-teman, banyak hama babi hutannya. Nanti tak kirimkan ini untuk ngusir babi hutan teman-teman ya. Yang namanya, oke teman-teman, yang namanya AFC itu sekencang-kencangnya bocap ya, sekencang-kencangnya bocap ya, serendah-rendahnya bandit minimax ya. Kalau bocap di saya juga di sini ada ya, demit poton, ada demit viral, itu saya settingkan yang paling kencang-kencang ya. Tapi serendah-rendahnya bandit ini teman-teman. Dan nanti di sini ya, di sini kalau misalkan kurang kencang FPS-nya, ini kebetulan kemarin disetting pakai apa? Adanya itu pakai Hercules di paling rendah nih ya. Di paling rendah itu nyampe 1000 lah, 1000 FPS lebih ya. Nah nanti kalau misalkan kurang-kurang kencang, ininya bisa diputar-putar nih teman-teman nih. Ini nyampe 1200, 1300 ini bisa ini. Mimisnya itu bisa yang 13 screen, 16 screen. Kalau ini standar nih teman-teman ya. Untuk beratnya nggak terlalu berat lah. Kalau bocap, kayaknya berat ya. Kalau ini nggak berat nih, simple, nggak berat teman-teman nih. Apalagi ini teleskopnya kecil banget punya saya. Nanti saya coba-coba ya. Tapi kalau misalkan coba bandit ini ya, kalau dekat-dekat rumah di sini itu tetangga pada pada ngomong, mestinya kalau coba bandit ini jauh dari pemukiman teman-teman, biar nggak ada yang protes. Oke, seperti itu ya bandit minimax. Sekarang saya sedikit ngasih kasih masukan aja nih buat teman-teman. Mungkin sebagian ada yang belum tahu menggunakan bandit ini ya. Pertama gini nih teman-teman ya. Pertama gini, kalau misalkan kita mau operasikan ya, awalnya seperti biasa sih. Cuman kalau ini kokangnya seperti ini. Nah di sini kan ada apa ini namanya, untuk kokang lah. Kalau di bocap itu untuk di kokang ya. Kalau ini di kokangnya seperti ini, kita dorong ke atas ya. Ini sampai berbunyi ceklik. Nah itu sampai berbunyi ceklik. Nah seperti ini nih teman-teman ya. Kalau misalkan udah berbunyi ceklik seperti ini ya, ini posisinya di depan. Dan di sini kan ada celah nih ya. Di sini kan ada celah, kita tinggal masukin aja. Ya, ibaratkan kita masukin ya. Masukin mimisnya seperti ini. Lalu kita di sini dikebelakangin nih, ininya dibelakangin. Lalu ke bawah dikit. Di sini ada penguncinya nih. Nah, di sini ada nempel nih penguncinya. Kalau misalkan udah gini, ini berarti siap membidik ya, siap membidik ke target, ke sasaran teman-teman.
Terus kalau misalkan apa nih, kalau misalkan buruannya nggak ada, kalau kita pengen safety tapi posisi mimisnya itu udah ada di dalam, bisa aja ini kita angkat sedikit, dorong ke depan. Ini dorong ke depannya pakai tenaga nih, diginiin teman-teman. Nah, diginiin pakai tenaga ya. Nah, pakai tenaga, terus si trigger ini kita tahan. Ini secara pelan-pelan nih, pelan-pelan. Nah, ini udah safety, udah plier ya. Terus kalau misalkan ada buruan lagi tapi posisi mimis udah ada di dalam, kita tinggal dorong lagi, lalu kita ke belakangin, kita ngunci gitu ya. Nah, ini seperti ini udah ngunci, siap door ya. Kita cancel lagi nih, seperti ini, tekan ininya ke depan. Lalu kita ininya tekan triggernya, ini agak dilepas pelan-pelan aja. Nah, ini udah safety, udah aman ya. Terus kalau misalkan kurang kencang ya, di sini ada setelan power nih. Ini sekali lagi video ini saya buat untuk yang belum tahu aja. Kalau misalkan udah tahu, pengen lihat, saya ucapkan terima kasih nih teman-teman ya. Ini khusus yang belum tahu aja, sekali lagi. Kalau ini setelan power nih. Kalau setelan power ini kita kendorin ya. Kalau kendorin itu ke atas. Ini sebentar, kendorin itu ke atas. Ini nggak keras nih setelan kelebihan dari Bandit ini ya. Biasanya kalau AFC itu kalau misalkan kita kencengin itu agak, setelan ininya agak berat-berat nih. Kalau ini kebetulan enggak, kalau dari 88 enggak ya. Nah, ini kebetulan dari paling rendah. Kita kalau misalkan dikencengin ini pakai kelingking aja ya, pakai kelingking. Nah, pakai kelingking aja enak, enteng nih. Sampai ke paling kenceng. Ini sampai ke paling kenceng juga masih enteng-enteng aja. Dilihatnya ini dari baut ini nih teman-teman. Kalau baut ini posisi di sini ya. Kalau kita kencengin ini lambat-lambat ini naik ke bagian sini nih. Ini ke bagian sini ya. Nah, kalau dikit nanti belajarnya gini aja teman-teman ya. Ini kalau misalkan masih nyoba-nyoba, coba kita belajarnya di bagian paling rendah aja, paling low aja. Ini paling low bisa pakai Hercules. Nanti kalau misalkan pengen kenceng, nanti sesuai kebutuhan aja. Nanti mau main berapa green ya, ada yang 13 green, 16 green, 18 green. Samyang ada kan 18 green ya. Nah, ini nanti kalau misalkan mau naik green ya, nah ini tinggal dikencengin aja nih teman-teman tuh. Enteng ini. Nah, seperti itu. Kalau misalkan kurang kencang, terus kelebihan dari Bandit ini ya jelas pengerjaannya full CNC nih ya. Ini ada sirip-siripnya. Kalau misalkan kita mau bikin baterai atau laser, kita bisa ini reel PKT ini bisa dijadikan untuk baterai atau laser. Di sini sebelah, di sini baterai mungkin ya. Di sini laser bisa juga. Tuh. Sebentar ya. Tuh. Nanti saya lebih jelasnya saya videokan ya. Untuk sekilas aja ya. Terus di bagian serombong ada
tambahan ini model apa, garis-garis kayak gini untuk mempercantik. Pokoknya Bandit ini selain kita hobi berburu, dengan penampilan Bandit ini pokoknya kesannya itu apa ya, lebih gagah lah, lebih ganteng teman-teman ya. Kalau misalkan kita pakai 88 Bandit, udah terkenal kan, 88 itu kan udah terkenal teman-teman, jadi nggak usah ragu-ragu lah kalau sama 88 ya. Walaupun itu ada masalah ya, mungkin nanti bisa koordinasikan ya. Oke, coba kita saya perlihatkan ini ya untuk bagian sirip-sirip itu gitu ya. Nah, sirip-sirip ini. Oke, saya perlihatkan dulu nih teman-teman ya. Barangkali pengen lihat nih ya, yang lebih detail. Topi akil shoot. Nah, ini teman-teman ya. Dari dari sini dulu ya. Ini terbuat dari dural. Ini dari dural itu dari bahan camber ya, dari bahan camber. Terus di sini ada pengikat. Nanti mungkin saya cek lagi. Ini stainless anti karat. Kebetulan ini pakai tabung 500 cc ya. Mekanismenya seperti ini. Terus ada motif kayu laminated. Hand gripnya dural ya, dural, kelihatan lebih garang banget. Terus ada manometernya di sini ya. Terus ada stainless, ini stainless pelindung ya. Kalau dulu kan sebelumnya di era-era sebelumnya itu nggak ada pelindung stainless itu. Kalau misalkan nggak ada ini, dampaknya itu luka di bagian sini. Kalau ini stainless, tebalnya itu stainless ini kurang lebih 3 mili ya, kurang lebih 3 mili ada lah, 3 mili ada. Nah, ini yang tadi saya bilang, ini setelan. Untuk setelan power, nanti mungkin ada buruan-buruan kecil masih bisa digunakan juga. Buruan kecil itu ya mungkin di atas 10 kilo lah, di atas 10 kilo. Kalau kecil-kecil banget ya kasihan, janganlah. Tuh, ini lembut banget. Ini setelan power, dilihatnya nanti dari sini. Kalau baut ini ke sini, berarti di titik rendah. Kalau misalkan naik ke sini, semakin naik semakin kencang. Nanti sesuai kebutuhan. Terus di sini ada apa ini? Ada sirip-siripnya. Tuh, ada sirip-siripnya. Ini bisa dipakai untuk laser, untuk baterai bisa juga nih. Pengerjaannya seperti ini teman-teman ya. Terus di sini bisa pakai bipod juga kalau misalkan mau pakai bipod. Kita balik. Dari sebelah sana sama ya kalau ini ya. Cuman yang membedakan itu kalau dulu itu manometernya ada yang kecil ada yang besar. Ini kebetulan pakai manometernya ini pakai air force biar nggak cepet error nih ya, karena ini untuk ya dibilang bisa pakai begin juga ya, seperti ini teman-teman. Seperti ini teman-teman ya, tuh. Ini
Sekali lagi ini dari 88 itu pengerjaannya full CNC. Oke. Oke, gitu aja teman-teman ya. Videonya saya akhiri sampai di sini. Bila mana ada perkataan atau penyampaian yang kurang tepat, mohon dimaklumi aja teman-teman ya. Salam dari saya, salam seduluran, salam olahraga.